Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali menyapa Bapak Ibu di dalam Sapaan Rohani edisi Sabtu 13 Juni 2020. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk belajar firman-Nya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan kami berterima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk kami boleh kembali datang mendengar akan suara-Mu, disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan untuk menyiapkan hati kami terbuka akan firman-Mu, sehingga kami Tuhan boleh dikuatkan, boleh dihibur, dan kami boleh mendapatkan Tuhan kelegaan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu dan berkati Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk bertanya, kira-kira apa yang sedang atau apa yang dipikirkan Bapak Ibu ketika melihat sosok berikut ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah sangat familiar dengan tokoh Daud yang dicatat di dalam Alkitab. Kita mengenal Daud oleh karena kehebatannya. Alkitab mencatat dia selalu menang di dalam peperangan. Ia pernah mengalahkan seekor singa dan juga beruang. Bukan sampai di situ. Ia pernah mengalahkan seorang raksasa, seorang pendekar yang sangat hebat yang ditakuti oleh bangsa Israel yang bernama Goliat. Ini adalah gambaran umum yang bisa kita ketahui, yang kita sangat familiar ketika mendengar atau melihat sosok Daud ini. Dan kali ini kita akan melihat satu sisi kehidupan Daud yang kurang diekspos atau kurang diketahui oleh setiap kita. Kita mau belajar satu hal di mana Daud mengalami satu keadaan, dia terdesak, ia terhimpit, dan dalam keadaan seperti ini ia melakukan hal yang bisa dikatakan hal yang aneh dan gila. Mari saya mengundang kita Bapak Ibu untuk membuka satu bagian di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel 21 ayatnya yang ke-10. 1 Samuel 21 ayatnya yang ke-10 sampai 13 saya akan baca. Daud digerak. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Ayat yang ke-12. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh sampai ke janggutnya. Perikop yang kita sedang baca adalah satu keadaan di mana Daud sedang dikejar-kejar musuh oleh karena Saul ingin membinasakan dia. Di dalam pelarian itu ia sampai di sebuah tempat, di sebuah kota yang bernama kota Gat. Dan kota Gat ini adalah wilayah yang berada di Filistin. Tentu saja Filistin adalah tempat yang merupakan musuh bagi Daud karena ia pernah mengalahkan pendekar mereka yang bernama Goliat. Pasti ada dendam yang tersimpan di dalam diri orang-orang Filistin. Maka pada saat itu Daud di dalam keadaan terdesak karena berada di wilayah atau diserang musuh. Keadaan ini adalah keadaan yang tidak mengenakan Daud sampai dia harus merasakan satu keadaan dia takut sekali kepada Akis. Ini suatu hal yang bertolak belakang ketika kita lihat bahwa Daud adalah orang yang dipakai Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang disertai Tuhan.
Tetapi dalam keadaan ini ia mengalami satu keadaan yang sungguh-sungguh membuat Daud ketakutan. Bukan sampai di situ. Dia melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita, di luar nalar. Oleh karena apa? Ia berpura-pura sakit ingatan di depan mata mereka. Berpura-pura gila, menggores-gores pintu gerbang, dan membiarkan ludahnya itu meleleh ke janggutnya. Ini adalah sebuah ekspresi yang dimana dia merasakan ketakutan dan berbuat seolah-olah dia sedang gila. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa Daud ini memiliki pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia disertai Tuhan, dipimpin Tuhan. Tetapi di dalam keadaan seperti ini, ia melakukan hal yang di luar pikiran kita. Kita belajar dari kisah Daud bahwa pengalaman rohani yang hebat yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan bukan sebuah jaminan bahwa di dalam keadaan terdesak, di dalam keadaan yang terhimpit, kita akan selalu aman. Mungkin ada hal-hal yang akan kita lakukan, ada ekspresi-ekspresi yang kita akan tunjukkan ketika berada dalam keadaan terhimpit itu. Seorang rekan beberapa waktu lalu menceritakan suatu pengalaman yang dimana dia mengikuti tes swab untuk virus corona ini. Dan hasil tes yang dia terima, ia dinyatakan reaktif, belum positif tapi reaktif, ada kemungkinan ia akan terkena COVID-19 itu. Di dalam penantian demi penantian untuk mendapatkan hasil tesnya, dia harus karantina mandiri, ia berhenti bekerja dan melakukan isolasi di rumahnya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, ia merasakan paranoid yang luar biasa. Paranoid atau ketakutan-ketakutan yang menghampiri dia, yang sebelumnya sama sekali ia belum pernah alami. Dan di tengah pergumulan itu, di tengah isolasi mandiri itu, ia kembali bertanya tentang imannya kepada Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu, hasil tes menunjukkan bahwa ia negatif. Tetapi melalui peristiwa yang Tuhan izinkan ia alami, imannya kembali dimurnikan, kembali diuji. Apa yang selama ini ia yakini, apa yang selama ini ia percayai, dan itu teruji ketika ia mengalami kesulitan. Saya yakin dan percaya di tengah situasi seperti ini, setiap kita mengalami kesulitan. Kesulitan akan ekonomi, kesulitan akan kesehatan, kesulitan akan usaha pekerjaan yang sedang kita kerjakan saat ini. Mungkin ada saat di mana kita merasa Tuhan begitu jauh daripada kita, sehingga ketakutan, kekhawatiran datang menghampiri kita, menghimpit kita, dan kita melakukan hal-hal yang mungkin itu membahayakan diri kita. Melalui kisah Daud kita belajar bahwa ada saatnya juga kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang kurang mengenakan kita. Tetapi firman Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan kita terjatuh, tergeletak, karena Tuhan akan menopang kita di saat-saat kita mengalami kesulitan. Yesus pun memberikan ajakan kepada setiap kita di saat kita bergumul akan hidup ini. Tuhan memberikan ajakan kepada setiap kita. Ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Marilah kita datang kepada Dia, sumber hidup itu yang mampu mengisi kehidupan kita, yang mampu menghibur kita, menguatkan kita di tengah pergumulan hidup yang sedang kita alami. Bersama dengan Yesus kita merasakan kenyamanan. Seperti lagu yang akan menutup renungan hari ini. Kiranya pujian ini menolong kita bahwa hidup kita nyaman ketika bersama dengan Yesus itu sendiri. Mari kita dengarkan pujian ini. Ketika hidupku
Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu boleh kembali menyapa setiap kami, menghibur setiap kami, menguatkan bahwa Tuhan ada saat di mana mungkin kami mengalami pergumulan hidup yang berat, yang membuat kami Tuhan kadang bertanya di manakah Engkau. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berada bersama dengan kami. Tuhan, pimpinlah setiap kami, bawalah setiap kami Tuhan untuk selalu bersandar dan berharap hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat yang sedang mendengarkan renungan ini. Di tengah situasi pergumulan mereka, Engkau akan hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah usaha mereka, kesehatan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau menjadi sumber jawaban atas setiap persoalan yang mereka sedang alami. Terima kasih ya Tuhan, dan bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Dan kami kembalikan hormat kami, pujian kami hanya kepadamu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.